Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, doubts are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, everything
boss, he keeps who gets me. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. Oh, oh, it's just principle. Baby, hold me, 'cause I like the way it moves. Oh, oh, you're at your name, I can do the same. Oh, I love the taste. La, 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 la. All on my tongue, I want it. Oh, you're at your name, I can do the same. Oh, I love the taste. La, 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 la. All on my tongue, I want it. Give me a bug. Assalamualaikum Prof. Hendro. Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswa teknik industri. Pada Recording in kesempatan progress. hari ini kita akan masuk ke kuliah umum yang ketiga ya di supply chain management. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi data mining untuk supply chain management. Tentu kita mengerti bahwa tanpa data mining, sebuah data tidak akan menjadi informasi yang bisa digunakan untuk memutuskan. Dan pastinya kita ngerti bahwa urusan supply chain begitu kompleks. Nah, nanti tolong mahasiswa juga boleh banyak bertanya, sampai yang kekinian misalkan saja, sampai ke aplikasi data mining yang kekinian. Kira-kira seperti itu. Barangkali Niken. Halo Mbak Niken. Kita langsung toh, tidak ada upacara-upacara atau ini kuliah biasa. Iya, Prof. Ya, Langsung tapi silakan. Mas Menteri kan sebetulnya sudah membantu pulsa. Jadi ya kalau yang tidak berkeberatan, tolong kita awali dengan foto bersama. Videonya dibuka dan nanti kalau pulsanya juga tidak cepat habis, ya videonya nggak usah ditutup. Gitu. Silakan Mbak Niken difoto dulu, biar Prof. Hendro sambil menyiapkan slide-nya. Monggo Prof. Hendro kalau nanti sambil diberikan hak untuk slide share dan mahasiswa bisa memunculkan wajahnya, biar saya itu lupa ingat Niken itu yang mana. Soalnya setiap tahun ada mahasiswa yang namanya Niken. Gitu ya. Saya juga lupa ingat yang namanya imam itu yang mana. Soalnya setiap ke masjid pasti ada imam. Gitu. Ya, silakan. Imam bagus. Silakan, semuanya dibuka dulu videonya. Niken ambil foto ya Niken ya. Nah, ternyata kan ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Anak saya itu sekarang juga kalau kuliah daring gitu udah mandi 5 menit sebelumnya. Gitu. Habis nyalain laptop tidur lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau videonya dinyalain kayak gini dan pulsanya juga sudah disediain Mas Menteri, nanti bisa lebih fokus kuliahnya. Ayo Imam bagus. Oke, silakan dikasih apa-apa Mbak Niken. Silakan dipoto Mbak Niken. Baik, oke, saya mulai. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Berikutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, cukup, Prof. Dan Zoom sepenuhnya saya perlukan ke Prof. Hendro, dan mahasiswa seperti biasa ngikutin aturan main bertanya dari Prof. Hendro. Terima kasih. Baik, saya bisa langsung share screen. Sudah bisa mestinya, Prof. Oke, bisa terlihat ini saya slide.
Bisa nih? Sudah bisa, Prof. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Terima kasih Pak Prof. Wahyudi. Kemudian ada Pak Yusuf juga. Terus Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman mahasiswa. Hari ini saya coba untuk sedikit memberikan semacam perkenalan tentang aplikasi data analytics, data mining maupun machine learning gitu ya di supply chain management. Sebenarnya tema ini agak panjang. Biasanya kalau di tempat kami bisa 2 semester sendiri gitu ya untuk membahas ini. Cuman saya coba untuk menyingkat sedikit menyingkat gitu ya. Sebenarnya banyak meningkat gitu. Tapi di sini kita coba berawal dari aplikasinya dulu. Nanti kalau ada waktu baru kita gali kira-kira metodologi caranya untuk mencapai tujuan dalam analisis data itu pakai metode apa. Jadi kalau di tempat saya ini bisa 2 semester sendiri, masing-masing semester itu sekitar 2 kali 14 pertemuan, 28 pertemuan masing-masing semester. Oke, jadi hari ini kita coba untuk sedikit membahas tentang background-nya, revolusi industri, dan kemudian beberapa implikasinya bahwa kita akan mendapatkan banyak data karena implikasi ini. Nah, kemudian banyak data, terus kemudian kita lihat supply chain management sedikit mengulang mungkin yang mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Wahyudi tentang supply chain ini konteksnya seperti apa, sebesar apa gitu. Nanti mungkin mohon dikoreksi Prof. Wahyudi kalau misalnya nanti ada yang nggak sinkron dengan yang disampaikan biasanya. Nah, terus kemudian sedikit ngelis aplikasi-aplikasi yang ada, aplikasi data mining, kemudian machine learning, terus kemudian yang terakhir ini metodologi. Metode yang sangat luas ya, sangat banyak itu. Nanti kita coba pilih mana yang kira-kira relevan. Mungkin di sini teman-teman bisa menyampaikan kira-kira tertariknya untuk mempelajari apa gitu ya. Ada banyak. Nah, mungkin kalau slide pertama tentang revolusi industri tidak usah saya bahas lagi karena sudah dibahas di kuliah lain. Jadi di sini kan ini disiplin ilmu apa yang paling dominan atau yang paling memberi peran di berbagai revolusi industri. Revolusi pertama tentunya dengan full mekanik, jadi dengan mesin uap, terus kemudian mesin bertenaga air. Terus kemudian di revolusi industri kedua, tenaga listrik masuk ya. Jadi disiplin teknik elektro di sini ini mengambil peran sedikit, walaupun dominannya masih di permesinan, yaitu di teknik mesin. Nah, kemudian di 3.0 dengan adanya semikonduktor, transistor, terus kemudian komputer. Jadi di sini elektronika akhirnya mengambil peran sehingga membentuk sistem mekatronik. Jadi peran elektronika itu harus lemah, itu makin kuat. Sedangkan IT di sini komputer, softwarenya terutama itu hanya penunjang. Tetap enabling teknologinya itu tetap di mekanika dan sedikit elektronika harus lemah. Nah, bagaimana kira-kira di industri 4.0, jadi IT itu semakin besar, justru mendominasi dari industrialisasi di masa revolusi industri keempat ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira buzzword, kan kita bisa mendengar di 4.0 itu sebuah buzzword dan biasanya diikuti dengan beberapa buzzword lain, misalnya AI lah,
kemudian IoT dan lain-lain. Nah, ini saya membaginya menjadi beberapa layer. Jadi di Industri 4.0 itu kita butuh infrastruktur, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan pengambilan data. Nah, kemudian intelligence ini di mana nanti data analisis, kemudian machine learning dan lain-lain itu ada di sini. Jadi bagaimana kita mendapatkan insights atau pengetahuan atau hal-hal yang menarik dari data dengan cara mempelajari data secara otomatis melakukan machine learning. Nah, terus kemudian yang atas ini adalah bagaimana interaksinya dengan manusia, gitu. Bagaimana interaksi manusia dengan informasi atau insight yang diekstrak dari data. Nah, di dalam infrastruktur ini ada password yang terkait, yaitu Internet of Things, kemudian link data. Ini adalah bagaimana melingkan data yang lokasinya itu tersebar di berbagai lokasi tanpa harus mengurangi signifikansi dari data tersebut. Nah, kemudian ada cloud computing, itu terutama untuk storage dan pemrosesan data. Nah, ketika di intelligence ini kita punya data analytics, AI, terutama machine learning untuk menganalisis data. Yang terakhir, yang di atas kita punya interaksi yang imersif yang sangat kita terjun langsung atau menyatu dengan informasi melalui augmented reality, virtual reality, mixed reality. Kemudian advanced robotic ini artinya robot yang berinteraksi dengan manusia, yang saling berkolaborasi. Misalnya di pabrik seperti ini, robotnya ini mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang monoton, yang berat, gitu, yang membutuhkan tenaga, sedangkan yang mikir tetap manusia. Nah, kemudian 3D printing karena alasan bahwa informasi yang kita lihat di komputer itu langsung bisa kita langsung dapat bentuk fisiknya, hampir one to one gitu, tidak ada pemrosesan lebih lanjut dari apa yang kita lihat untuk menjadi barang fisiknya, maka menjadi 3D printing menjadi sebagai bahan interaksi dengan informasi gitu. Nah, kemudian ini awal dari semua kita kebanjiran data, yaitu adanya beberapa hal yang namanya password di sini digitalisasi dan transformasi digital. Nah, kira-kira ada teman-teman yang punya opini kira-kira bedanya apa? 3 hal ini. Silakan kalau ada punya opini gitu. Ada? Ya, jadi digitalisasi ini istilah sebenarnya simply mentransformasi dari format analog ke format digital. Nah, contohnya kalau misalnya di industri ini misalnya menycan atau memfoto. Kalau di konteks industrial engineering and management, bukan konteks elektro gitu ya. Terus kemudian digitalisasi ini adalah memanfaatkan digitisasi untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi dari proses bisnis, atau bahkan bisa menjadi bisnis baru. Nah, contohnya misalnya tadi nycan, aktivitas nycan atau foto. Nah, itu misalnya
scan atau foto itu dipakai untuk proses misalnya reimbursement di dalam perusahaan. Nah, reimbursement-nya kan prosesnya jadi makin cepat, gitu. Tidak perlu mengirim lewat pos atau lewat dikirim secara fisik gitu ya. Jadi cukup mengirimkan digitalnya. Nah, ini artinya menggunakan teknologi digitalisasi untuk mengimprove proses yang ada di perusahaan, atau bahkan itu bisa menjadi bisnis baru. Gitu. Nah, kemudian digital transformasi digital ini sebenarnya lebih implementasi menyeluruh dari digitalisasi. Nah, semuanya idealnya transformasi digital ini kita punya produknya digital. Kalau kita berjualan produk misalnya fisik, mesin ataupun produk-produk makanan misalnya, kita ada representasi digitalnya dan kemudian bisa diupload di online store gitu ya, di e-commerce. Nah, prosesnya serba digitalisasi semua, jadi kita dokumentasi, kemudian tahu workflow-nya seperti apa, prosesnya. Nah, kemudian resource-nya, mesin-mesinnya ada versi digitalnya, kita bisa melakukan simulasi sebelum kita melakukan start produksi, customer-nya dan lain-lain. Jadi ini artinya idealnya semuanya itu ada versi digitalnya sehingga kita bisa lebih mudah untuk menjalankan aktivitas dengan risiko lebih rendah, dan kemudian prosesnya itu tidak bergantung ruang dan waktu gitu, bisa kita lakukan kapan saja. Jadi lebih produktif transformasi digital. Nah, kemudian sedikit ini apalagi dengan adanya IoT ini yang menjadi biangnya kita kebanjiran data terutama untuk saat ini gitu ya. Nah, apa bedanya IoT dengan cyber physical system yang menjadi salah satu also di industri 4.0? Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari masing-masing titik ini atau node, kita punya CPS. Jadi CPS ini adalah adanya komponen di dalam satu titik. Di situ ada barang fisiknya, ada sensornya yang menjembatani antara barang fisik dengan digital. Contohnya ini ada kendaraan misalnya, truk yang ada sensornya, ada GPS-nya, terus kemudian GPS-nya itu disimpan di dalam database, bisa di cloud misalnya. Terus kemudian ada proses atau algoritma yang ada di atasnya. Contohnya ini visualisasi dari data GPS di dalam sebuah map misalnya, di atas sebuah map. Nah, ini masing-masing ini itu bisa di barang fisiknya, bisa mesin, bisa robot, bisa macam-macam. Nah, ini masing-masing IoT, dan kemudian masing-masing ini CPS, cyber physical system, dan kemudian ini itu interkoneksi lewat internet untuk bertukar data. IoT itu fungsinya untuk pertukaran data dari beberapa atau CPS yang ada sekarang, cyber physical system. Nah, kemudian sebenarnya di revolusi industri ini tidak hanya IoT konsepnya, sebenarnya lebih tepatnya adalah IoTSP, Internet of Things, Service, dan People. Jadi people karena kita masing-masing sebenarnya terkoneksi dengan gadget kita ke internet, dan kita bisa bertukar data dengan barang-barang fisik ya, cyber physical system ini. Dan ada service yang ada internet, ada service open data, ada service cloud, ada service machine learning as service gitu. Nah, itu kita bisa memakai dan berkoneksi dengan mereka. Dan di situ kita bisa mengupload data contohnya. Terus kemudian data mereka bisa di service itu bisa kita ambil. Jadi akhirnya terjadi Internet of Things, dari barang, benda fisik, service, dan people.
Nah, ini makin lebih banyak kita punya data. Nah, kemudian di dalam industri 4.0 ini ada karakteristik yang biasanya menjadi ciri khas dari sebuah sistem itu dikatakan kompatibel nggak dengan industri 4.0 atau ready nggak terhadap industri 4.0. Nah, ini artinya ini karakteristiknya disebut dengan smart PPR, smart product, process, dan resource. Nah, smart product itu artinya produk yang bisa mengeluarkan data. Buat sensor misalnya ini mesin pembuat kopi bisa memberikan informasi tentang state-nya dia gitu misalnya airnya penuh, airnya kosong, dan lain-lain. Nah, kemudian smart process dan operation itu proses-proses dalam pembuatan barang atau jasa ini termasuk supply chain di sini yang saling interkoneksi dan kemudian proses itu mengeluarkan data juga gitu. Melakukan catatan, kemudian transfer data, ngambil data dari berbagai source dari supplier, dari customer. Nah, kemudian ada smart resource yang fokusnya resource di sini contohnya mesin ataupun kendaraan atau gedung yang sebenarnya tidak secara langsung itu diubah dalam proses supply chain, tapi sebagai pendukung, sebagai enabler dari sebuah supply chain. Nah, ini bisa melakukan data juga, mesin bisa ngasih tahu kondisinya seperti apa, kendaraan ada GPS-nya, dan kemudian gedung ada sensor misalnya temperatur di gedung itu, terus kemudian ada penggunaan listrik di gedung itu dan lain-lain. Nah, semuanya ini akhirnya menghasilkan data, sehingga ciri khas keempat dari industri 4.0 ini tidak hanya data itu dikumpulkan ya, tapi data itu harus diolah dan kemudian biasanya menjadi servis baru atau memberikan nilai tambah, bisa untuk optimasi di dalam maupun untuk dijual gitu ya. Dijual artinya menjadi bisnis baru. Nah, smart PPR ini akhirnya istilah 4.0-nya bisa ditransfer ke konteks agriculture ya. Kalau smart produknya agriculture itu ya tanamannya sendiri itu yang ada sensornya, bisa tahu kondisi tanahnya seperti apa, kondisi tanamannya berpenyakit atau tidak. Misalnya ada kameranya. Nah, kemudian proses supply chain di agriculture misalnya itu di smart proses operasi, terus kemudian infrastrukturnya misalnya mesin untuk mengairi atau penyemprotan pestisida yang terintegrasi ya, dengan IoT. Nah, kemudian ada data driven service. Nanti ada contohnya data driven service di agriculture. Nah, semuanya ini akhirnya data ini menjadi semacam disrupsi bahwa bisnis yang lama itu akan digantikan dengan bisnis yang baru. Namanya disrupsi. Ini contohnya beberapa Pak Kim sudah pernah saya presentasikan di sini sebelumnya. Jadi ini ada beberapa bisnis gitu ya, retail, kemudian transportasi, kemudian provider film, dan kemudian akomodasi dan provider informasi. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak? Kira-kira untuk sekarang ini, untuk di 5 sektor ini, kira-kira siapa yang menjadi pemain terbesarnya? Perusahaan mana yang menjadi pemain terbesar dari kelima sektor ini? Mungkin bisa ada yang menjawab. Nggak masalah, salah nggak apa-apa. Jadi sedikit membawa konteks kekinian dulu gitu, karena di industri-industri yang baru ini akhirnya data menjadi produk baru mereka. Nah, kira-kira silakan.
Mungkin bisa di-chat kalau malu-malu. Apa yang sekarang menjadi perusahaan terbesar di bidang retail, di bidang transportasi, di dalam cinema, movie provider, akomodasi, maupun penyedia informasi gitu. Nggak ada. Ya, pemain terbesarnya sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Amazon, Uber, Netflix, Airbnb, dan Facebook. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka ini, maksudnya apa kesamaannya mereka, gitu? Kesamaan mereka di antara perusahaan-perusahaan yang terbesar di bidang masing-masing ini sekarang. Kira-kira persamaan mereka apa? Ada yang tahu? Ada punya opini gitu misalnya. Misalnya Uber. Uber ini kan mereka tidak punya produknya, tidak punya barang fisiknya, tidak punya taksi. Taksinya dari orangnya, dari drivernya. Kemudian Airbnb juga mereka nggak punya hotelnya, nggak punya gedungnya. Amazon sebagian mereka punya produknya, tapi sebagian besar produk mereka nggak punya produknya. Produknya dari orang yang jualan di marketplace mereka. Facebook juga gitu. Facebook yang punya kontennya itu sebenarnya kita penggunanya, ataupun laman-laman CNN misalnya, liputan SCTV misalnya, atau Kompas misalnya. Jadi Facebooknya sendiri tidak menyediakan informasi. Netflix juga gitu. Jadi film-filmnya itu bukan produksi Netflix. Sekarang mulai ada beberapa produksi Netflix, tapi sebagian besar itu bukan Netflix. Jadi mereka ini mengandalkan teknologi IT, dan kemudian IT itu dipakai untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan, pihak penjual, pihak driver dengan penumpang, pihak yang punya ruangan atau punya gedung dengan yang mau menginap gitu. Jadi mereka itu memanfaatkan kepentingan dan kemudian menggunakan data sebagai mengoptimasi proses yang ada di dalam mereka itu, dalam proses mereka. Contohnya Amazon sekarang bahkan menjadi salah satu yang provider data yang paling besar gitu, dan Google dan Microsoft. Mereka punya, dengan data-data yang mereka kumpulkan dari customer dan lain-lain, mereka punya service machine learning. Mereka bisa mendevelop algoritma machine learning yang bagus karena ada makanannya, yaitu data. Jadi akhirnya yang punya data akhirnya yang menguasai suatu industri. Nah, bagaimana dengan ini salah satu transformasi yang umum di dalam konteks industri 4.0, bahwa produk-produk perusahaan yang jualan produk fisik, contohnya Rolls-Royce yang jualan produksi engine pesawat, itu juga akhirnya menambahkan servis on top di atas dari produk mereka gitu, yaitu yang berbasis data. Mereka mengumpulkan data dari
sensor yang mereka install di engine-nya ini, terus kemudian menyediakan service untuk monitoring, kemudian predictive maintenance, optimasi flight, dan lain-lain. Jadi mereka memakai data untuk berjualan service. Jadi data dikumpulkan, diolah, dan memberikan nilai tambah yang kemudian dijadikan bisnis baru. Kemudian juga John Deere, produsen ini, mesin-mesin ini juga mereka menginstal sensor-sensor yang bisa ngambil kualitas tanah, terus digabung dengan data cuaca, dan kemudian mereka bisa memberikan suggestion atau monitoring terhadap farming terhadap lahan dari pengguna. Kemudian juga di sini wearables, Ralph ini yang jualan kaos, tidak hanya produksi kaos, tapi mereka juga pasang sensor yang kemudian bisa dipakai untuk health monitoring, dan kemudian early detection misalnya ada hal yang kurang beres. Nah, kemudian di Jerman sendiri, di industri 4.0 ini, komunitas yang akhirnya memanfaatkan data sebagai sentral dari bisnisnya itu sudah mulai ada di mana-mana gitu ya. Dan ini melibatkan kolaborasi tidak hanya industri, tapi juga kolaborasi antara industri, lembaga riset, dan kemudian industri kecil menengah juga gitu. Nah, ini sifatnya terbuka. Jadi industri 4.0 di Jerman ini semua orang boleh, semua perusahaan itu boleh ikut serta gitu, berserta dan mencari network yang difasilitasi oleh pemerintah. Mungkin tunjukkan misalnya sebuah industri itu bisa ikut serta dalam komunitas industri 4.0. Ini contohnya sekarang ada 400-an. Jadi kita mau cari industri yang bergerak di bidang misalnya otomotif. Kita akan dapatkan ya beberapa industri yang terkait dengan otomotif. Bisa dilihat di sini apa saja gitu ya, kompetensi mereka, proyek-proyek mereka. Ini misalnya MAN ini terlibat dalam industri 4.0. Di sini ada semacam deskripsinya mereka ngapain. Kemudian ada yang misalnya software untuk merecord checklist dan kemudian kegiatan aktivitas di manufaktur otomobil gitu, otomotif. Kemudian ini juga software untuk otomotif untuk monitoring di produksi dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa menemukan softwarenya, terus kita bisa memfilter kira-kira mau cari perusahaan yang kecil, menengah, atau besar, 1 sampai 250 di UMKM, kemudian 250 sampai 5.000 itu menengah, terus yang di atas 15.000 itu yang multinasional, namanya concern, konglomerasi. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya bahwa komunitas industri 4.0 yang akhirnya itu berbasis data
Itu sangat penting. Nah, sekarang tentang supply chain management. Ini sedikit mereview aja. Jadi kalau ini paling sederhana bahwa supply chain itu proses yang mencakup flow material dari bahan mentah sampai ke customer. Ini yang paling sederhananya, yang melalui nanti ada pengepul dan jadi supplier, kemudian ada manufakturnya, kemudian ada yang bagian distribusi dan retail dan sampai di customer. Tapi sebenarnya supply chain itu tidak segampang ini gitu, tidak selinier ini. Jadi bisa lihat kalau misalnya kita punya laptop, itu supplier keyboardnya pun bisa macam-macam, ada banyak. Kemudian untuk produksi keyboardnya, suppliernya plastiknya ini dan berbagai macam juga source gitu. Kemudian juga di arah ke arah customer-nya juga jalurnya macam-macam, ada yang lewat jalur fisik, ada yang lewat online, terus ada yang lewat kayak supermarket gitu, supermarket. Nah ini ternyata kompleks, tidak linear gitu, bahwa supply chain itu kompleks dan perlu akhirnya banyak optimasi di berbagai fasenya. Nah, optimasi itu akhirnya paling mudah dengan cara mencatat, mendokumentasi proses-prosesnya, bisa otomatis atau manual. Kemudian rekodnya itu, dokumentasinya dianalisis supaya prosesnya bisa dioptimasi. Gitu. Nah, supply chain management ini bisa disimpulkan adalah flow sebuah produk atau bahkan bisa service hotel itu sebenarnya service hotel itu service yang ada supply chain yang di situ, yang melibatkan multiple organisasi yang banyak gitu ya. Terus kemudian yang terlink melalui upstream dan downstream. Nah, setiap proses di dalam supply chain itu akan menghasilkan value, dan konteks supply chain itu dari yang benar-benar asalnya dari mana sampai ultimate customer yang paling akhir. Biasanya supply chain itu di drive dari demand-nya. Makanya kalau ada demand forecasting itu salah titik awal yang penting dalam supply chain, karena itu menentukan bagaimana kita bisa mengoptimalkan supply chain-nya. Nah, kalau kita punya di sini manufakturnya, jadi bagaimana kita mendapatkan material dari supplier itu yang dinamakan upstream, yang downstream itu ketika kita sudah punya finish produk yang jadi, bagaimana di downstreamkan atau didistribusikan ke consumer. Nah, masing-masing itu tentunya kan ada optimasi prosesnya. Ini nantinya peran dari data analisis di sini. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan dengan apa yang disebut big data dan data analisis, data analytics, dan kemudian beberapa contoh. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan big data? Apa yang membedakan big data dan data yang biasa gitu? Ada yang tahu kira-kira?
Apa yang dimaksud dengan big data? Karena peran dari data mining dan kemudian data analytics yang otomatis, machine learning, itu sangat besar kalau kita punya big data. Bahkan sangat besar sekali. Nah, big data ini apa kira-kira? Ya, terima kasih Mbak Nawang. Benar sekali bahwa data yang benar-benar kompleks dan besar, sebenarnya ada 4 V, ada satu lagi, 3 V termasuknya, salah satunya, salah tiganya. Jadi, saking kompleks dan besarnya itu tidak bisa kita diproses secara interaktif, secara manual, dan bahkan manual, gitu ya. Interaktif sih nggak bisa. Interaktif artinya di sini kita memberikan atau mengajukan query gitu, terus kemudian dapat hasilnya. Jadi interaktif seperti itu. Jadi query terus kemudian dapat hasil, query dapat hasil. Itu pun tidak bisa manual seperti itu. Jadi harus melalui batch, terus pemrosesan secara secara otomatis, gitu. Tidak bisa interaktif, tidak bisa manual. Nah, tadi disebutkan oleh Mbak Nawang, ada VVs, ada 4. V pertama volume yang besar, variety yang besar, velocity yang besar, dan veracity yang besar. Nah, volume tentunya sangat jelas ya bahwa kita makin dapat data itu makin banyak karena ada IoT tadi. Produknya aja mengeluarkan data. Kemudian prosesnya juga, resource-nya yang dipakai itu mengeluarkan data juga. Nah, ini akan kita mendapatkan data secara growth-nya itu sangat eksponensial. Nah, kemudian V yang kedua, variety. Data yang kita punya itu formatnya berbagai macam. Tidak hanya data tabular. Ada data terstruktur, tapi ada data gambar, ada data teks, ada data video. Nah, datanya itu macam-macam. Dan source-nya juga macam-macam. Dari yang perusahaan misalnya, dari yang di-generate perusahaannya sendiri, maupun yang datang dari luar. Dari sosial media misalnya. Dari ramalan cuaca. Nah, itu biasanya dipakai juga untuk konteks supply chain. Nah, kemudian velocity itu tentunya data yang sangat cepat datangnya, yang sangat datangnya itu dalam hitungan 1 menit saja. Ini tahun 2015, nah sekarang makin banyak lagi. Itu terjadi 1000 plus. Kemudian mobile user, IoT-nya belum masuk di sini. Nah, veracity itu artinya data itu kan saking banyaknya, jadi berpeluang banyak ketidakpastian maupun tidak konsisten atau tidak konsistenan. Contohnya di sini ada pengukuran gitu, misalnya ada data masuk gitu. Biasanya itu range-nya kecil seperti ini, tiba-tiba ada yang masuk segini. Terus atau ada yang kosong datanya gitu, ada yang hilang. Atau data yang aneh gitu ya, kayak gini seperti ini. Nah, ini dimaksud dengan inkonsistensi atau uncertainty yang kemudian dalam konteks namakan V yang keempat, veracity. Nah, sekarang bedanya selain dari sisi tadi 5V, kira-kira bedanya big data dengan traditional data itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini volumenya, terus tadi speed, velocity, strukturnya itu bermacam-macam. Nah, kalau data yang biasa itu terstruktur, tabel, Excel, SQL. Data source-nya biasanya tradisional itu dari satu source tertentu atau beberapa source tertentu.
Nah, kalau big data dari berbagai macam sumber, gitu. Distributed. Untuk mengintegrasikan data relatif gampang kalau data tradisional. Kalau big data susah, perlu algoritma tertentu dan kemudian otomatisasi tertentu. Gitu. Nah, traditional data itu bisa pakai Excel ataupun RDBMS, Relational Database Management System, kayak SQL, MySQL misalnya, PostgreSQL. Nah, sekarang tapi beberapa teknologi SQL itu bisa ada format untuk big datanya, ya, dengan HDFS ini. Nah, aksesnya kalau relational data interaktif lewat query yang kita bisa tulis SQL kemudian dapat datanya. Nah, kalau big data itu tidak bisa pakai SQL, misalnya. Jadi perlu ada pemrosesan secara otomatis. Sehingga proses otomatis itu harus kita lakukan otomatisasi, dan hasilnya itu berupa insight yang sudah istilahnya summarizing. Misalnya plot yang sudah datanya sudah diproses dulu, ataupun misalnya ada korelasi. Kita akan nanti lihat korelasi plot. Nah, kemudian insight tadi kita tidak bisa melakukan query hanya query yang biasa, yang interaktif. Kita harus melakukan namanya analytics. Nah, analytics ini ada 4 macam. Yang paling basic itu adalah deskriptif. Itu biasanya deskriptif mendeskripsikan kita dapat insight dari data yang sudah ada, apa yang sudah terjadi. Nah, kemudian kalau diagnostik ini kita tahu alasannya. Ada hal-hal yang terjadi, misalnya ada tren penjualannya kok menurun. Nah, itu diagnostik itu ada semacam informasi tambahan kenapa itu terjadi. Nah, prediktif ini kita bisa memprediksi masa depan dari data. Nah, kemudian perspektif ini kita bisa punya resep, ya, punya guide untuk aksinya. Menurut demand forecast misalnya, itu demand-nya akan naik secara eksponensial ke depan. Nah, bagaimana untuk kemudian menyikapinya atau make it happen, jadi supaya demand-nya itu seperti yang kita prediksikan, tidak turun, apa yang harus dilakukan. Nah, itu biasanya preskriptif ini bisa dilakukan melalui simulasi dulu. Dengan simulasi, terus kemudian kita dapatkan optimal parameternya, gitu. Optimal variabelnya. Itu kita bisa melakukan optimasi dan simulasi, itu salah satu langkah melakukan prescriptive analysis. Nah, deskriptif ini misalnya kita tahu tren sales di belakang, tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. Diagnostik itu misalnya ada drop di sales misalnya. Itu kira-kira apa alasannya? Nah, itu di diagnostik. Dan prediktif itu dari data sales tadi bisa memprediksi sales ke depan, misalnya setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Nah, spesifik itu untuk merealisasikan supaya misalnya harapan dari forecast yang prediksi yang growth-nya bagus gitu bisa terrealisasi. Nah, data analisis tekniknya itu bisa macam-macam. Kalau dari teks, ada namanya text mining, text analytics. Ya, berupa video, terus kemudian dari sosial media, biasanya kita ingin tahu sentimennya orang-orang, terus kemudian pendapatnya orang-orang melalui sentiment analisis, speech analysis, itu biasanya dipakai untuk misalnya untuk chatbot, atau hal-hal asisten kayak Alexa misalnya.
Nah, kemudian ada predictive analytics, ini yang biasanya sangat umum, yang biasanya bisa dilakukan di data infrastruktur. Nah, ada pertanyaan sebelum berikutnya. Oke. Kemudian aplikasi data analytics itu dalam konteks supply chain management itu ini ada beberapa contoh sebenarnya. Misalnya untuk hal berikut ini, untuk strategic sourcing, memilih supplier misalnya, kemudian supply chain network design, mendesain supply chain network yang paling optimal, kemudian di produk desainnya sendiri, termasuk konfigurasi optimal, produk yang paling optimal misalnya, terus kemudian demand forecasting misalnya, untuk ini sangat penting, jadi sebagai titik awal dari supply chain management. Kemudian procurement untuk produksi sendiri, untuk manajemen inventory, kemudian untuk logistiknya, dan kemudian untuk agility dari supply chain sendiri atau sustainability. Jadi hal-hal lain yang perlu dioptimalkan di supply chain, dari contohnya agility dan sustainability. Tentunya masih banyak lagi. Ini mungkin sedikit beberapa contoh yang saya list di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan strategic sourcing? Nah, strategic sourcing itu biasanya dipakai di kita dalam supply chain management. Kalau kita misalnya punya perusahaan otomotif misalnya, itu kan ada banyak supplier. Kita beli dari supplier. Suppliernya bisa supplier komponen ataupun supplier mesin misalnya, mesin untuk otomotif, atau supplier hal lain, supplier tenaga kerja misalnya. Nah, strategic sourcing ini artinya kita menganalisis kegiatan-kegiatan pembelian bisa komponen atau bisa mesin, bisa material, bisa tenaga kerja gitu misalnya, tenaga kerja. Kemudian kita bisa pakai dari aktivitas pembelian tadi untuk decision making. Data dari aktivitas pembelian itu kemudian kita catat dan kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan tentang misalnya supplier mana yang terbaik gitu, dari yang kita beli mesin itu misalnya, atau beli komponen, supplier mana yang paling reliable. Namanya supply selection. Nah, kemudian spending, kita bisa melakukan optimasi spendingnya. Misalnya kita catat dan spending dari tahun kemarin, tahun sebelumnya ada penurunan, kenaikan atau penurunan, dan itu bisa kita optimasi. Terus kemudian sourcing strateginya seperti apa? Kita melakukan partnership jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, kemudian ini dipakai misalnya untuk proses nanti negosiasi kontrak dan lain-lain dengan partner yang kita pilih. Dalam hal ini supplier yang kita pilih. Biasanya kalau di dalam service industri, strategic sourcing ini bisa dibilang strategic partnership, karena supplier dalam industri jasa ini adalah partner. Misalnya saya punya jasa e-commerce gitu misalnya, e-commerce, dan supplier dari infrastruktur komputernya itu misalnya pakai cloud, misalnya pakai AWS.
Amazon Web Service gitu. Jadi di sini partner strateginya adalah Amazon Web Service. Bisa juga Google misalnya, atau misalnya Microsoft. Ini beberapa contoh yang sudah ada yang dari riset, ya. Udah lama risetnya. Biasa contohnya untuk menganalisis pattern-nya spending-nya. Ini tadi, jadi naik turun, kemudian kita bisa memprediksi spending ke depan, terus kemudian bisa mengoptimalisasikannya. Nah, kemudian memilih supply chain partner atau supplier yang terbaik itu berdasarkan kriterianya bisa dipilih berdasarkan cost yang termurah atau kualitas terbaik, delivery time yang paling cepat gitu misalnya. Nah, ini contohnya beberapa contoh di industri, produk industri dari Vitalflux ini contohnya bisa melakukan spending analisis, ya, dari price, kuantitas dari suppliernya siapa gitu. Terus dari setiap bisnis unitnya di perusahaan ini yang mana yang spendingnya paling banyak. Jadi ini data-data atau aspek-aspek yang dianalisis, ya, produknya, price-nya, kuantitasnya dan lain-lain dari spending yang ada. Nah, seperti ini kemudian ada dari Symfony, sebenarnya ada overview. Misalnya paling banyak itu di sini spendingnya dari parts, production parts, kemudian usual dari fasilitas, kemudian dari untuk IT. Nah, ini berdasarkan mungkin kategori dari bisnis unit, ya. Nah, kemudian berdasarkan region, misalnya spendingnya dari Amerika paling besar, kemudian dari Europe. Nah, ini trend spendingnya. Nah, ini per supplier, suppliernya siapa saja, ini spendingnya berapa. Nah, kemudian dari spending yang ada kontraknya, yang sudah kita punya MOU-nya, contohnya mana yang belum. Nah, biasanya data analisis itu biasanya hasil akhirnya untuk decision making dan disajikan dalam bentuk dashboard seperti ini. Jadi teknologi dashboard ini mungkin Pak Yusuf sangat familiar, lebih expert di sini. Teknologi dashboard itu sangat penting di data analisis. Nah, kemudian yang kedua adalah supply chain network design. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita memodelkan, ya, dan mengoptimalkan konfigurasi dari supply chain berdasarkan cost yang termurah, atau waktu yang paling tepat, paling cepat misalnya. Berdasarkan lokasi-lokasi yang ada, lokasi-lokasi supplier yang ada misalnya, terus kemudian resource yang ada. Misalnya resource di sini bisa infrastrukturnya, infrastruktur transportasi misalnya, terus resource kita yang punya sehingga kita tidak bisa mengambil semua supplier misalnya, hanya beberapa supplier yang sesuai. Jadi biasanya yang tujuannya adalah untuk menghasilkan jaringan rantai supply yang paling murah. Terus kemudian dipakai juga untuk bagaimana kita mendeploy ke inventory. Terus bagaimana strategi logistiknya, termasuk bagaimana jenis transportasi apa yang kita pilih, misalnya untuk mendistribusikan ke customer atau mengambil dari supplier gitu. Ini misalnya. Ini contohnya supply chain cluster, jadi network yang
hijau ini, ungu ini, misalnya ini paling network yang misalnya paling optimal untuk region ini, yang hijau untuk region ini, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh dari penggunaan machine learning data mining adalah untuk menentukan lokasi distribusi center yang paling bagus. Tentunya berdasarkan dari historical data, data waktu, data cost, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk humanitarian supply chain network itu juga perlu data-data misalnya dari profilnya disasternya misalnya, atau profilnya kesehatan atau profil edukasi tempat tujuan, kemudian lokasinya, kemudian aspek-aspek iklim dan cuaca misalnya. Terus kemudian event-event yang ada di sekitar situ. Nah, ini contohnya data analytics dipakai untuk kita menentukan apakah kita perlu relokasi sebuah warehouse misalnya. Apakah perlu relokasi penuh misalnya, atau relokasi parsial, atau tidak relokasi sama sekali. Relokasi penuh artinya kita relokasi penuh ke satu lokasi tertentu. Kalau partial relokasi ini kita lihat apakah ada yang yang barang kita bisa masuk ke warehouse tertentu, ya, supaya menjamin bahwa warehouse atau kontainer misalnya, kontainer itu full, jadi tidak ada masalah empty container nantinya. Jadi empty container artinya kontainer diangkut tapi nggak ada isinya, itu kan tidak efisien. Jadi capacity relocation itu bisa dipakai untuk misalnya untuk forecast kontainer mana yang kosong misalnya di daerah mana, terus berapa persen yang kosong misalnya di pelabuhan A itu kontainernya banyak yang kosong tapi B biasanya penuh. Nah, itu ada metodenya untuk mengestimasi itu, nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian dalam produk desainnya produknya sendiri, ini bisa ketika mendevelop ID-nya, mendevelop idea, ya, terus kemudian mendevelop desainnya itu bisa pakai data. Jadi untuk kira-kira bentuknya yang optimal seperti apa, properti yang penting, ciri-ciri atau fitur-fitur yang penting dalam produknya itu apa, berdasarkan dari data-data yang kita ambil dari customer, dari market gitu. Contohnya ini product features yang kira-kira paling dibutuhkan atau disukai oleh masyarakat melalui sentiment analisis misalnya. Nah, salah satu tugas akhir mahasiswa saya waktu itu adalah dia itu mendevelop ide untuk fitur baru di Spotify misalnya, Spotify. Nah, kemudian fitur baru itu kemudian dilempar di sosial media. Nah, kemudian dilihat komentar dari sosial media itu. Apakah fitur baru itu memberikan sentimen positif atau negatif? Nah, ini kita manfaatkan sosial media untuk mengoptimasi fitur dari produk kita misalnya. Nah, yang saya lakukan hampir 10 tahun yang lalu itu ada project yang kita bisa mengidentifikasi optimal konfigurasi produk. Jadi contohnya produk komputer itu kan ada komponen PC lah paling gampang. Ada prosesor, ada motherboard, kemudian ada memori. Nah, kalau komputer itu kan bisa dikonfigurasi macam-macam.
Nah, dari berbagai macam konfigurasi yang sudah terjual itu dari dijual ke customer, kemudian dilihat customernya itu feedbacknya seperti apa. Feedbacknya itu positif, ada masalah atau tidak dari setiap konfigurasinya itu. Terus kemudian customernya harus ngasih tahu kira-kira dipakainya untuk apa. Jadi komputernya dipakai untuk apa. Jadi dari korelasi antara konfigurasi yang sudah terjual dengan profile usernya, profile customernya, terus profile cara pemakaiannya, itu kita bisa mengoptimalkan misalnya konfigurasi komputer yang paling bagus untuk user yang pakainya untuk gambar cat misalnya gitu, atau untuk game, atau untuk sekedar office gitu. Nah, dari situ kita lihat konfigurasi mana yang paling optimal untuk masing-masing konteks penggunaan. Nah, ini dulu itu sebagai prototipe awal, kemudian divalidasi di berbagai industri, salah satunya industri perakitan solar cell. Terus yang kedua industri otomotif, terus yang ketiga itu industri apa ya misalnya itu kayak industri yang memberikan jasa pemrosesan material. Jadi misalnya ada pabrik yang kemudian menyewakan, mereka punya mesin pabrik itu, beberapa mesin. Nah, pabrik itu dia menyewakan fasilitasnya, mesin-mesinnya itu untuk memproses material plastik. Jadi dia sendiri tidak produksi barang, hanya jasa pemrosesan material. Jadi di situ bisa lihat kira-kira material-material mana yang memberikan impact negatif, misalnya banyak errornya, banyak kesalahannya, mana yang positif gitu. Dari konfigurasi materialnya. Jadi material plastik itu kan ada berapa persen material A digabung dengan material B, digabung material C gitu. Nah, itu kemudian proporsi materialnya itu kemudian dioptimalkan dengan mengambil data-data feedback dari pabriknya. Bahkan di dalam desain produk itu bisa melakukan pakai data macam-macam. Jadi bagaimana misalnya ini ada salah satu penelitian di mana produk meja ini otomatis didesain secara otomatis dengan mengambil data-data yang berbagai desain yang sudah ada. Ini pakai neural network misalnya. Ini ada data desain berbagai macam meja seperti ini. Dari sini datanya shape.org. Ini kumpulan desain yang ada ribuan desain. Ya agak lambat karena ini isinya model 3D sebenarnya. Misalnya mangkok, mau di sini mangkok gitu. Ada berbagai macam mangkok di sini. Nah, kita kan bisa ekstrak titik-titiknya di titik mangkok ini. Nah, kita bisa pakai machine learning untuk mempelajari berbagai macam bentuk titik-titik dalam bentuk dari berbagai macam mangkok ini. Nah, kemudian bisa bikin mangkok bentuk baru gitu. Berdasarkan model-model yang ada di sini. Tentunya point cloud-nya ini perlu diekstrak dari berbagai macam mangkok. Ya, ada kursi yang paling banyak. Kursi ada 23.000, jadi lebih. Nanti desain variasinya bakal lebih banyak kalau kita generate ya, desain baru dari desain yang sudah ada.
Nah, kemudian demand forecasting dan planning tentunya sudah kita bahas ya waktu itu. Jadi saya akan cuman review sedikit saja. Nah, contohnya tidak hanya demand produk yang bisa kita forecast. Data analytics yang kemarin kita bahas Sarima, kemudian hold winters. Tapi juga misalnya demand pemakaian listrik. Misalnya untuk charging, dimana charging di berbagai macam lokasi. Ini contohnya di residensial, ini di tempat komersial. Jadi bisa lihat kalau di residensial orang nge-charge itu biasanya di malam hari ketika tidur. Nah, kalau di tempat komersial contohnya orang itu nge-charge ketika istirahat siang, makan siang juga gitu. Selain malam juga istirahat makan siang. Nah, kemudian di dalam procurement, ini biasanya kelanjutan dari strategic sourcing tadi. Ketika kita sudah pilih supplier mana yang mau kita beli barangnya. Nah, kemudian kita perlu lihat nih, term of condition-nya. Terus kemudian kita mau milih melalui, misalnya kita sudah pilih beberapa kandidat supplier, kita mau melakukan tender, bidding proses. Nah, kita bisa lihat term of condition-nya. Gitu. Jadi ini lebih ke sudah aktivitas procurement-nya. Nah, kemudian di sini ada banyak aplikasi di dalam procurement. Contohnya untuk misalnya chatbot ini kita bisa tanya ke suatu ke portalnya yang penyedia barangnya itu, kita pilih perusahaannya gitu. Terus dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan gitu, misalnya untuk keperluan tender. Nah, kemudian di kontrak manajemen itu jadi kita ada analisis teks, misalnya pakai teks analisis, menganalisis term kontraknya, ada hal yang aneh nggak di situ gitu. Jadi biasanya kalau di procurement itu kita pakai machine learning dan kemudian ada NLP, so natural language processing, pemrosesan bahasa di komputer, pemrosesan bahasa natural, bahasa kita, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu diproses oleh komputer, di analisis komputer. Jadi bisa tahu kira-kira apa yang aneh, ada term-term yang aneh atau tidak di situ. Nah, produksi ini paling banyak sebenarnya aplikasinya. Aplikasinya itu bisa memprediksi, yang tersalahkan adalah mendeteksi anomali kira-kira di dalam konsumsi energi di dalam pabrik ini atau hal yang aneh tidak biasanya misalnya. Nah, kemudian bisa memprediksi juga misalnya berapa cost dan kemudian proses durasi prosesnya, terus kemudian konsumsi listriknya dari produk-produk yang customized. Karena dalam produk customized itu tiap produk itu akan berbeda, gitu. Konfigurasinya berbeda, fiturnya berbeda. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi kira-kira untuk setiap konfigurasi, setiap fitur yang dipilih dari customized produk itu berisi berapa kira-kira nanti butuh waktu untuk memprosesnya, kira-kira berapa cost-nya, dan kemudian berapa kira-kira konsumsi energinya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menjual barang yang customized, yang setiap barang itu berbeda spesifikasinya. Kalau teknis tidak perlu saya ini. Jadi yang saya lakukan itu adalah ada produk, waktu itu produk baja itu bisa di customize. Jadi orangnya, pemesannya itu bisa milih kira-kira materialnya apa, kemudian kira-kira beratnya seperti apa, terus kemudian diameter, jadi bentuknya itu misalnya ring gitu ya,
cincin, diameternya berapa, jadi setting, terus panjangnya berapa, tebalnya berapa. Terus ada yang bentuknya silinder diameternya berapa, panjangnya berapa. Nah, kemudian kita dari spesifikasi itu kita lihat, kita catat pemrosesannya di dalam mesin ini. Di setiap mesin ini kita lihat untuk produk satu ini waktunya berapa dalam menit. Untuk mesin 2, produk 2 misalnya, itu waktunya berapa. Ada ribuan, jutaan bahkan catatan dari proses itu, dan kemudian kita bisa prediksi dari durasi ini, kita bisa hitung karena biasanya ada setiap mesin itu ada costnya itu berapa per menit atau per jam, misalnya 300 euro per jam, karena di situ ada cost itu, artinya karena harus ada orang yang dihitung dari gaji orangnya plus energinya plus hal-hal lain. Jadi orang-orang biasanya kalau di pabrik itu setiap mesin itu dihitung kira-kira cost-nya per jam atau per menit itu berapa. Tergantung misalnya itu mau kalkulasinya seperti apa. Jadi kalau kita tahu durasinya berapa di setiap mesin, kita bisa tahu durasi total dari pemrosesan baja ini, dan tahu kira-kira cost totalnya berapa, karena kita tahu cost per mesinnya. Kita bisa prediksi dan kemudian bahkan bisa mengoptimasi, karena optimasi setiap step di dalam pemrosesan baja itu ada macam mesin, alternatif mesin. Contohnya untuk apa namanya, untuk saya lupa bahasa Indonesia-nya. Jadi kalau misalnya ada baja terus kemudian panaskan kemudian semacam dipukul-pukul gitu ya, dipukul-pukul. Nah, mesin pemukulnya itu macam-macam. Ada yang beratnya berbagai macam ton, ada 1000 ton, ada yang berapa ton gitu ya, powernya. Nah, itu bisa dipilih untuk, misalnya untuk produk kecil itu kalau pakai yang 1000 ton ya terlalu berlebihan, costnya terlalu besar, sehingga perlu mesin yang pas ya untuk memproses, tergantung misalnya ketebalan produknya atau ukuran produknya. Nah, jadi dari situ kita pertama bisa memprediksi prosesnya, dan kemudian mengoptimalkan kira-kira mesin mana yang dipilih supaya cost-nya paling rendah dan misalnya kebutuhan energinya paling rendah. Ini contoh beberapa algoritma, kita bahas kalau misalnya ada waktu. Kemudian dalam inventory management itu kita bisa pakai data analytics untuk misalnya bagaimana urutan kita memasukkan inventory atau mengambil inventory gitu, berdasarkan dari misalnya cost yang ada, waktunya dari data-data yang lalu. Biasanya inventory management itu tergantung dari demandnya berapa. Kita perlu tahu demandnya berapa, yang mau dijual itu berapa, kemudian yang produksi berapa. Nah, kemudian baru kita bisa prediksi yang perlu kita masukkan ke inventory itu berapa. Contohnya ini sistemnya si SAP. Nah, mereka menggunakan data analytics, mengambil data dari produksi, data dari inventory records, terus kemudian termasuk weather, terus kemudian ini salesnya, dari demand forecasting. Nah, kemudian dibuat mesin learning modelnya, dan dia bisa melakukan prediksi kira-kira stoknya harus berapa, terus kemudian layout dari warehouse-nya sebaiknya seperti apa supaya waktunya itu lebih cepat gitu untuk mengambil barangnya di situ misalnya.
atau lebih mengoptimalkan kapasitas warehouse-nya. Nah, ini contohnya dari bagaimana kita melakukan optimasi cost dengan melakukan data analytics. Jadi kita merecord data dari, misalnya kita punya warehouse, ini tahu demandnya berapa, ini dari suppliernya kita punya warehouse. Nah, kita mengumpulkan data dari kira-kira lead time, waktu yang dibutuhkan oleh supplier untuk mencapai warehouse kita berapa. Terus kemudian sejauh mana reliability dari suppliernya itu ya, dari lead time, kemudian dari cost-nya misalnya. Nah, kemudian kita ambil data dari sisi demand-nya, demand forecasting misalnya, simple menggunakan average. Terus kemudian kita bisa terus juga demand distribusi dari misalnya lokasi dari demand-nya. Nah, dari situ kita bisa tahu memprediksi kira-kira cost yang akan ada dari misalnya prediksi berapa kira-kira dari supply dan demand tadi, kira-kira berapa unit yang harus kita simpan. Nah, kemudian kita bisa prediksi kira-kira cost-nya itu berapa dari prediksi jumlah barang kita simpan maupun nanti kita bisa hitung kapan cost untuk yang kadaluarsa, misalnya barang kadaluarsa itu akan jadi cost buat kita, dihitung sebagai cost gitu. Karena kita rugi gitu kalau barangnya kadaluarsa di sini. Jadi dari setiap holding cost, jadi ketika barang itu disimpan itu pasti ada cost-nya, kita hitung per unit biasanya. Terus kemudian ada potensi kadaluarsa, barang kadaluarsa kita hitung sebagai cost. Nah, kemudian cost transaksinya dengan supplier, kemudian misalnya kita tidak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh dari sisi retail ini, itu dianggap sebagai cost. Jadi kalau kita nggak punya barangnya, nggak bisa mensuplai, itu dianggap sebagai cost, sehingga kita bisa menghitung cost-nya itu, dan kemudian kita bisa melakukan optimasi di sini. Kita tahu semuanya, semua cost-cost-nya. Jadi dari demand forecasting dan dari forecasting dari lead time misalnya, kita bisa mengoptimalkan bagaimana supaya cost-nya itu minimal di inventory-nya. Nah, kemudian di logistik dan distribusi ini pada berbagai contoh. Contohnya melakukan capacity sharing ini di healthcare logistics. Terus kemudian ada kita bisa memprediksi kira-kira di dalam logistics center itu kapan peak-nya. Kalau di Jerman biasanya di sekitar sebelum Natal itu di warehouse di logistics center itu biasanya terjadi lonjakan terutama yang mesen lewat Amazon misalnya. Terus kemudian di transportasinya mungkin kita bisa pakai data analytics untuk memprediksi ada kemacetan misalnya, terus mengoptimasi rute. Ini contohnya ada perusahaan yang kerjasama dengan kami, namanya Container Exchange. Ini mereka sudah mulai untuk ini namanya Container Index, Container Availability Index. Jadi bisnis model mereka dari perusahaan ini adalah meminimalisir empty container. Jadi supaya kapal itu tidak mengangkut kontainer yang kosong atau kontainer yang setengah kosong,
kontainernya harus full itu, maka mereka memfasilitasi kontainer sharing. Jadi misalnya ada beberapa perusahaan itu mau ngirim barangnya misalnya dari Jerman ke Indonesia, itu dengan pakai sistemnya si container exchange ini, dia bisa titip lah gitu, titip gitu, kira-kira atau sharing kontainer gitu, sama-sama tujuan Indonesia misalnya, tapi misalnya satu dari perusahaan A, satu dari perusahaan B. Nah itu kontainernya di-share. Nah kan kita nggak kenal kan perusahaan mana yang akan mengirimkan barang ke Indonesia misalnya. Nah si container exchange itu memfasilitasi itu, jadi mempertemukan orang-orang yang mau sharing kontainer untuk dikirimkan ke Indonesia. Nah caranya salah satunya untuk melihat kira-kira di setiap pelabuhan itu kontainer yang kosong itu ada berapa gitu. Ini contoh di Shanghai. Langsung di sini. Ini per minggu tahun 2019, 2020, 2021. Ini kita ada beberapa pelabuhan. Istanbul misalnya. Istanbul itu sejauh mana kontainer yang kosong. Makin tinggi itu indeksnya ini, makin banyak kontainer yang kosong. Ini kebetulan penuh di tahun 2021, hampir penuh lah. Kebalik, jadi makin tinggi makin kosong, makin tinggi makin kosong, makin banyak yang available. Jadi orang bisa titip atau bisa mengirimkan lewat pelabuhan Istanbul misalnya, di sini lewat Hamburg misalnya. Jadi bisa dilihat bahwa di tahun 2021 karena pandemi itu di sini mungkin barang yang dikirimkan kontainernya makin kosong gitu ya, makin kosong berarti barangnya jarang orang yang ngirim barang misalnya. Terus kemudian juga untuk supply chain agility and sustainability, contohnya bagaimana supply chain itu bisa merespon terhadap perubahan, misalnya COVID-19. Ini beberapa yang contoh penelitian, tapi yang lebih ke arahnya tidak ke arah ke disrupsi. Jadi ini fokusnya ke green supply chain. Yang kedua ini, yang pertama terhadap bagaimana sosial media data sosial media itu bisa dipakai untuk mengimprove agility-nya dari supply chain-nya. Ini contohnya supply chain agility karena terhadap COVID-19. Jadi risikonya. Jadi contoh ini kita bisa tahu kira-kira shipment volumenya di beberapa bulan terakhir, relasi antara volume shipment dengan kasus COVID-19, misalnya hijau kasus COVID-19, terus ini shipment, volume shipment misalnya. Ini korelasi antara delivery volume dengan kasus COVID. Ini korelasi antara supply chain from risk zone dengan COVID-19. Nah, kemudian kita bisa lihat ini risiko, daerah-daerah risiko, misalnya risiko yang dari factory-nya atau dari warehouse-nya, di berbagai macam belahannya. Nah, kalau kita masuk ke metodologi, metode apa yang bisa kita pakai untuk mencapai yang kita
mau gitu ya, yang kita tadi seperti yang contoh-contoh tadi. Ada pertanyaan kira-kira untuk aplikasi, contoh aplikasi yang lain misalnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Korintus biasanya aktif tanya itu. Silakan. Korintus. Ini sebenarnya temanya luas, jadi saya coba untuk memampatkan menjadi kurang dari 2 jam. Yeah. Kalau enggak mungkin saya teruskan sedikit ya tentang Yeah. metodologi yang ada itu. Nah sebenarnya pertama kali kalau kita lakukan data analisis dan analytics yang pakai machine learning gitu ya, itu kita harus tahu kira-kira tipe-tipe datanya yang kita dapat atau kita kumpulkan. Nah yang penting itu biasanya dalam konsep machine learning dan data mining itu ada 4 macam tipe data. Data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, bedanya itu bisa dilihat di sini. Kalau kita bisa menghitung frekuensi dari data nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau nominal kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil misalnya. Contohnya ini laki perempuan kita tidak bisa data seperti itu, kita bisa bilang perempuan lebih besar dari laki-laki atau laki-laki lebih besar dari perempuan. Jadi gender atau jenis kelamin itu salah satu contoh data nominal. Contoh lain asal negara itu juga data nominal karena kita tidak bisa melakukan komparasi negara mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah kemudian nominal kita nggak bisa menghitung median ya, karena kita nggak bisa membandingkan, jadi nggak bisa melakukan hitung mediannya. Terus kemudian tidak bisa menghitung rata-rata. Ordinal itu kita bisa membandingkan lebih kecil lebih besar, tapi kita tidak bisa menghitung rata-ratanya. Kita bisa menghitung mediannya tapi nggak bisa rata-rata. Nah tentunya nominal dan ordinal itu tidak bisa melakukan operasi aritmatik. Nah, interval sama rasio ini bedanya. Kalau interval tidak bisa melakukan pembagian dan perkalian, tapi kalau rasio bisa. Nah, contohnya nominal, data nominal itu yes no misalnya. Terus kemudian posisi dosen, profesor, student dan tim itu tidak bisa dibandingkan mana yang lebih besar lebih kecil. Kalau ordinal temperatur yang dalam bentuk linguistik misalnya high, middle, low itu kita bisa bandingkan. High lebih besar daripada middle, lebih besar daripada low. Tapi kita tidak bisa menghitung secara aritmatik. Ya. Jadi tidak bisa menghitung rata-rata, tidak bisa melakukan penambahan dan pengurangan. Nah interval ini dan rasio contohnya temperatur kita bisa melakukan semuanya. Nah interval ini yang Celsius kita multiplikasi, kalau dalam ilmu fisika tidak doesn't make sense gitu melakukan multiplikasi dan division di Celsius, biasanya semuanya di Kelvin kan. Nah data analytics itu tidak sekedar melihat data terus kemudian menghitung secara statistik atau pakai machine learning, tapi kita harus punya pre-knowledge. Kita harus tahu tentang domain data. Misalnya di bidang supply chain kita harus tahu proses supply chain-nya seperti apa. Misalnya data kontainer tadi, kontainer itu nanti datanya tadi dari mana, terus kira-kira variabel-variabel apa yang penting untuk melihat performansi kontainer tadi, terus kemudian yang bisa dioptimasi apa gitu. Nah itu perlu ada domain knowledge-nya. Nah perlu kita mendevelop
hipotesis kira-kira variabel apa yang akan berhubungan atau terkorelasi, misalnya antara tadi COVID-19 dengan jumlah case dengan jumlah demand misalnya. Itu menjadi salah satu hipotesis. Nah, kemudian hipotesis itu kan sekedar korelasi, tebakan korelasi. Nah, bagaimana sejauh mana korelasi itu sekuat mana korelasinya? Apakah linear ataupun eksponensial misalnya? Nah, itu bisa korelasinya itu bisa dioptimalkan atau dilihat melalui machine learning. Jadi kita ambil dataset, training data, kemudian kita ini estimasi modelnya, korelasinya melalui machine learning, itu terus kemudian kita evaluasi pakai tes data. Nah, kemudian model yang setelah kita evaluasi tadi, itu kita pakai untuk melakukan prediksi misalnya prediksi atau melakukan forecasting misalnya, untuk masa depan. Nah, kemudian ada istilah supervised dan unsupervised learning. Supervised itu artinya bahwa kita punya dari data yang kita punya, kita tahu outputnya apa dari data yang kita pakai. Nah, contohnya ini contoh. Jadi di dalam supervised learning itu ada klasifikasi, ada klasifikasi itu bahwa barang atau variabel yang kita mau prediksi ini bentuknya nominal atau ordinal. Jadi contohnya ini, kita mau prediksi bahwa apakah seorang customer yang dengan umur tertentu, salary tertentu itu akan beli atau tidak gitu. 0 tidak beli, 1 itu beli. Nah, kita sudah tahu outputnya beli atau tidaknya ini. Kita sudah tahu outputnya ini, dan output ini akhirnya kita pakai untuk melakukan training, untuk melatih machine learning-nya. Nah, karena nominal ini tadi atau ordinal, yes no, itu maka disebut klasifikasi. Tapi kalau regresi itu seperti ini, kita pengen tahu, bikin prediksi wind speed dari temperatur, tekanan udara, humidity, dan arah angin, misalnya, udah tahu bahwa wind speednya seperti ini dari pengaruh ini. Nah, dan bentuknya ini karena interval atau rasio, maka dinamakan regresi. Contoh lain misalnya forecasting untuk sales, terus forecasting untuk misalnya perubahan bentuk mobil atau bentuk barang karena crash simulation, simulasi crash. Nah, kemudian ada yang namanya unsupervised learning. Ini kita tidak tahu output di data kita. Jadi kita tahu bahwa ini ada beberapa customer. Nah, kita nggak ingin mengelompokkan customer saja. Tidak ada output bahwa customer ini beli atau tidak misalnya. Jadi kita ingin mengelompokkan customer, clustering, berdasarkan gaji dan usia misalnya, dan lokasi. Misalnya ada kelompok customer muda tapi kaya, nanti hasilnya misalnya customer muda tapi miskin misalnya. Bisa juga. Nah, kemudian association analysis ini contohnya, ini kita melihat sejauh mana kemunculan dua benda itu dalam satu waktu. Contohnya ini di sini yang dipakai untuk cross selling. Cross selling kalau kita bisa beli laptop, kemudian akan ada rekomendasi beli tasnya juga, gitu. Karena biasanya orang yang beli laptop itu sekaligus akan beli tasnya dari transaksi sebelumnya. Jadi kemunculan dua hal atau lebih itu dihitung secara statistik dan kemudian dipakai untuk memberikan rekomendasi tentang bahwa barang A selalu diasosiasikan dengan barang B. Barang A selalu muncul bersamaan dengan barang B.
Contohnya juga di video YouTube. Kita sering mutar video tentang misalnya statistika, nanti akan muncul video tentang statistika, ada video yang mirip. Nah, biasanya dalam data mining atau machine learning, kita punya dataset. Nah, dataset itu kita bagi menjadi dua. Di training yang dipakai untuk membangun model machine learning-nya, model data mining-nya, kemudian testing data untuk mengevaluasi hasilnya. Jadi kita harus ada dua tahap ini, training dan evaluasi. Nah, tahap pertama dalam machine learning, kita harus tahu datanya, punya gambaran tentang datanya. Caranya bisa pertama memvisualisasikannya melalui box plot, histogram, pair plot, dan lain-lain. Saya box plot ini kita ingin tahu distribusinya, ada outlier-nya atau enggak. Kalau 0 tidak ada korelasi, kalau minus 1 itu korelasi negatif seperti ini. Jadi kalau ini naik, X-nya naik, Y-nya malah turun. Kalau korelasi positif, X-nya naik, Y-nya naik juga. Nah, ini korelasinya perfect untuk semua, Spearman, Kendall, dan Pearson. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa kalau Spearman dan Kendall korelasinya tetap perfect. Tapi Pearson tidak, karena tidak linear di sini. Ini yang namanya